Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Sebagai judul renungan malam kita pada malam ini ialah hukum Allah adalah standarnya. Ayat kutipan diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Demikian bunyinya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sebelum dasar bumi diletakkan, perjanjian dibuat bahwa semua orang yang taat, semua orang yang melalui kasih karunia yang berlimpah yang disediakan menjadi kudus dalam karakter dan tanpa cela di hadapan Allah. Dengan mengambil kasih karunia itu harus menjadi anak-anak Allah. Perjanjian ini yang dibuat dari kekekalan diberikan kepada Abraham ratusan tahun sebelum Kristus datang. Dengan minat apa dan intensitas apa Kristus dalam kemanusiaannya mempelajari umat manusia untuk melihat apakah mereka akan memanfaatkan ketentuan yang ditawarkan. Dalam ajarannya, Kristus menunjukkan betapa jauh jangkauan prinsip-prinsip hukum yang diucapkan dari Sinai. Ia membuat penerapan hidup dari hukum itu yang prinsip-prinsipnya tetap selamanya menjadi standar besar kebenaran. Standar yang dengannya semua akan dihakimi pada hari besar itu ketika penghakiman akan duduk dan kitab-kitab akan dibuka. Ia datang untuk menggenapi semua kebenaran dan sebagai kepala kemanusiaan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ia dapat melakukan pekerjaan yang sama, memenuhi setiap spesifikasi dari persyaratan Allah. Melalui ukuran kasih karunia-Nya yang diberikan kepada agen manusia, tidak seorang pun perlu kehilangan surga. Kesempurnaan karakter dapat dicapai oleh setiap orang yang berjuang untuk itu. Ini dijadikan dasar dari perjanjian baru Injil. Hukum Yehova adalah pohon. Injil adalah bunga dan buah yang harum yang dihasilkannya. Hukum Allah adalah salinan karakternya. Ia mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia yang menolak untuk menerima prinsip-prinsip ini menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat-berkat Allah mengalir. Kemungkinan-kemungkinan mulia yang ditetapkan di hadapan Israel hanya dapat direalisasikan melalui penurutan kepada perintah-perintah Allah. Peninggian karakter yang sama, kepenuhan berkat yang sama, berkat pada pikiran dan jiwa dan tubuh, berkat pada rumah dan ladang, berkat untuk kehidupan ini dan untuk kehidupan yang akan datang, hanya mungkin bagi kita melalui
ketaatan. Marilah kita tidak menurunkan standar, tetapi menjaganya tetap tinggi, memandang kepada Dia yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah telah membuat perjanjian kasih karunia bagi semua orang yang menerima kasih-Nya dan hidup menurut kepada hukum-Nya. Melalui kasih karunia, manusia dapat menjadi kudus dan disebut anak-anak Allah. Yesus mengajarkan bahwa hukum Allah memiliki prinsip yang mendalam dan kekal sebagai standar kebenaran dan karakter bagi seluruh manusia. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 18 November 1890 paragraf 1 berkata, "Di dalam anaknya Allah menawarkan kepada mereka kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal di dalam mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya, dan dengan demikian melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Karena Allah Bapa adalah sempurna, maka hukumnya juga sempurna dan menuntut penurutan yang sempurna. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Tuntutan Allah kepada kita untuk memasuki kerajaan-Nya dan hidup bersama Allah, Yesus Kristus, para malaikat, dan umat-umat tebusan hanyalah dengan menuruti hukum-Nya yang adalah sempurna, sama dengan karakter Allah yang adalah sempurna dan juga Allah sendiri sempurna. Bagaimana karakter kita bisa sempurna? Karakter kita bisa sempurna dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 26 Mei 1904 artikel A paragraf 6 berkata, "Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenaran-Nya." Hukum Allah adalah salinan karakter Allah yang sempurna dan kudus. Namun, manusia tidak dapat menuruti hukum itu dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan Yesus Kristus yang hidupnya menjadi teladan sempurna dalam penurutan kepada hukum-Nya. Kesempurnaan karakter hanya dapat diperoleh melalui kebenaran Kristus yang bekerja di dalam diri orang percaya. Bapa tinggal di dalam Yesus, dan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Allah juga tinggal di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Dengan demikian, kita dimampukan oleh kasih karunia-Nya untuk hidup menurut, mencerminkan karakter Allah, dan bertumbuh menuju kesempurnaan di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 27 berkata, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus Kristus hidup di dalam hati kita, itulah pengharapan akan kemuliaan, yaitu kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup bersama Bapa, Anak-Nya, Yesus Kristus, para malaikat, dan umat tebusan. Sebagai umat Tuhan atau sebagai umat Allah, kita dipanggil menjaga standar Allah tetap tinggi dalam hidup kita. Dengan memandang kepada Yesus, kita menerima kasih karunia untuk hidup menurut dan setia sampai akhir.
Hukum Allah bukan alat keselamatan, tetapi buah dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Karenanya, dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 141, paragraf 3 berkata, melalui ukuran kasih karunia-Nya yang diberikan kepada agen manusia, tidak seorang pun perlu kehilangan sorga. Kesempurnaan karakter dapat dicapai oleh setiap orang yang berjuang untuk itu. Ini dijadikan dasar dari perjanjian baru Injil. Hukum Yehova adalah pohon, Injil adalah bunga dan buah yang harum yang dihasilkannya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan bahwa hukum Bapa adalah standar perjanjian kasih karunia yang harus kami ikuti dengan sempurna agar dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menurut hukum-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.